Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Mengarani dengan 226631100002 dari kelas 4A Prodi Pendidikan Informatika. Di sini saya akan membuat sebuah video tutorial pemakaian rigging di Blender untuk sebuah animasi. Untuk memenuhi tugas di Lapras Teknik Animasi Praktikum Modul keempat. Untuk tugasnya sendiri yaitu membuat video tutorial rigging sesuai yang telah dijelaskan pada pelaksanaan praktikum, kemudian jelaskan menurut pemahaman kalian, netnya kalian record dengan wajah yang terlihat. Isi dari video ialah proses dari awal pekerjaan hingga hasil akhir, serta jelaskan bagaimana cara kami melakukannya. Record harus full layar laptop, jangan dipotong. Beri nama juga file Blender kalian sebelum melakukan record. Upload video kalian di YouTube, penamaannya modul 4, 3 digit NIM nama. Beri asas pelatihan kalian dan cantumkan ini video kalian di jawaban Lapras. Nah, langsung saja di sini saya sudah mendownload untuk karakternya. Langsung kita buka. Kita klik allow. Jadi ini adalah karakter yang sudah saya download. Karakter seorang manusia. Nah, di sini kita bisa lihat-lihat dulu fitur-fitur atau tampilan yang ada di Blendernya. Kemudian kita masih belum masuk ke edit modul, kita klik edit, kemudian di bagian preference, nah kemudian add in, kita cari Rigify. Nah, ini kita aktifkan. Cek kembali. Sudah kita tutup. Kita shift A, kemudian pilih yang Armature, Basic. Nah, di sini tulang-tulangnya sudah mulai terlihat. Setelah itu masuk pada objek data. Ini adalah bagiannya. Kita bisa baca-baca dulu untuk memahami. Kemudian pada pivot itu kita centang yang in front. Agar tulangnya itu berada di dalam tubuhnya. Setelah itu ke kanan parent, pilih yang with automatic leg.
Tampilannya jadi seperti ini. Kemudian kita mau menyesuaikan tulang-tulangnya ini dengan bentuk dari karakter tubuh manusianya. Karena di sini untuk bagian tulang tangan, tulang kaki juga masih belum sesuai atau belum lurus. Jadi kita akan mengedit ini terlebih dahulu. Kita masuk pada transform, pilih yang 3D cursor. Kita klik tulangnya, scale, untuk menyamakan ukuran tulang dengan karakter yang kita punya. Di sini kita bisa baca-baca terkait opsi dan lain sebagainya. Untuk mengatur tulang itu sebenarnya kita nggak bisa satu-satu, bisa juga langsung pakai yang cermin. Jadi kalau kita ngatur yang tangan tulang kanan, itu ntar tulang kiri juga ngikut. Tapi di sini kita pakai yang satu-satu aja. Kita balik lagi. Di sini agar kita bisa fokus ke satu titik poin untuk memindahkan tulang-tulang dan menyesuaikan tulang-tulangnya. Kita lakukan scale dulu. Lanjut, ini kita sesuaikan. Di sini untuk langkah-langkah menyamakan ukuran karakter dengan bone itu sama.
Kita tinggal lakukan move saja tulang-tulang itu, karena tadi kita ubah ke titik point, jadi kita bisa menyamakan dengan menggunakan titik-titik lengkungan dari tulang. Nah, di sini saya akan mengeditnya untuk sama terlebih dahulu.
Sudah kita masuk ke Realize, kita centang untuk membuat garis penolong. Jadi kalau kita tekan penolong itu, ntar semuanya ikut bergerak. Nah, di sini sudah muncul ada karakter, tulang, dan garis-garis penolong. Setelah itu kita klik karakter sama tulang, mau tulang apa pembantu itu bisa pilih salah satu buat keperan nanti. Nah, di sini kalau kita pencet karakter sama tulang itu fitur yang kita cari nggak muncul. Nah, sekarang kita coba yang karakter, diklik sama yang pembantu. Sudah Ctrl P. Nah, di sini baru ada with automatic black. Kita pilih yang with automatic black. Nah, di sini untuk tulang itu bisa kita sembunyikan, tapi di sini saya tidak menyembunyikannya biar lebih kelihatan, biar semuanya bisa paham. Biar pergerakan tulangnya juga bisa kelihatan. Nah, masih ke pose, kita klik salah satu garis pembantu. Di sini ada collection yang sudah kita tambahkan dari tadi. Di sini saya akan coba menggerakkan. Kalau sudah berhasil bergerak, berarti tandanya kita berhasil melakukan proyek ini. Nah, di sini sudah berhasil bergerak. Untuk menggerakkannya kita tinggal klik R saja dan klik garis pembantunya.
Nah, jadi dapat kita analisis bahwa rigging dalam teknik animasi menggunakan Blender adalah salah satu aspek yang paling mendalam dalam esensial untuk memberikan kehidupan kepada model 3D. Proses ini dimulai dari pembuatan armature, yaitu kerangka tulang yang berfungsi sebagai dasar dari rig. Armature ini terdiri dari serangkaian tulang atau bones yang ditempatkan dengan teliti sesuai dengan anatomi karakter atau struktur objek yang akan dianimasikan. Misalnya di sini karakter human, kayak gini manusia, tulang-tulangnya tersebut mencakup bagian-bagian seperti tulang belakang, lengan, kaki, dan jari tangan. Penempatannya itu harus akurat sesuai dengan karakternya. Nah, setelah armaturnya selesai, itu langkah selanjutnya adalah proses skinning, yang merupakan menaikkan mesh yaitu permukaan model 3D dengan tulang-tulang yang telah dibuat. Dalam Blender ini, kita menambahkan pengaruh tulang-tulang terhadap vertex pada mesh yang dikenal sebagai weight painting. Nah, proses ini memastikan bahwa ketika tulang tersebut digerakkan, bagian yang relevan dari mesh akan mengikuti gerakan tersebut dengan tepat. Animator juga harus memastikan bahwa white painting dilakukan dengan cermat untuk menghindari deformasi yang tidak alami atau artefak visual saat model bergerak. Nah, di Blender ini menyediakan alat dan fitur yang canggih untuk mendukung proses rigging, salah satunya menggunakan forward FK yang memungkinkan animator menggerakkan setiap tulang secara berurutan dari bagian yang paling atas hingga bagian yang paling bawah. Sedangkan IK yang memungkinkan animator menggerakkan tulang-tulang yang berada di ujung atau tip, dan Blender akan menghitung gerakan yang diperlukan untuk tulang-tulang di sepanjang rantai agar mengikuti gerakan tersebut. Nah, kontrol bone atau tulang pengendali juga merupakan komponen penting dalam rigging. Tulang-tulang ini tidak mempengaruhi mesh secara langsung, tetapi digunakan untuk mengontrol gerakan tulang lainnya dengan cara yang lebih intuitif. Selanjutnya ada driver dan constraints yang merupakan dan memiliki peranan penting dalam otomatisasi dan kontrol gerakannya. Drivers-nya itu memungkinkan parameter satu objek dikontrol oleh parameter lain, seperti mengaitkan rotasi satu tulang dan gerakan tulang yang lainnya. Konsep seperti limit rotation dan copy location memungkinkan tulang untuk mengikuti atau dibatasi oleh tulang lain, sehingga menciptakan kontrol yang lebih kompleks dan realistis. Nah, kemudian Blender ini juga mendukung Rigify tadi yang sudah saya aktifkan di sebuah add-on yang memungkinkan pembuatan rig yang kompleks dengan lebih cepat dan mudah. Rigify menyediakan repeat preset yang dapat dikustomisasi untuk berbagai jenis karakter dan objek, termasuk humanoid, hewan, dan juga robot. Rigify secara otomatis membuat kontrol dan constraint yang diperlukan sehingga mempercepat proses rigging mengikuti potensi kesalahannya. Rigging dalam Blender juga mencakup pengaturan kontrol pengguna yang efisien. Pengguna panel dan slider di antar muka Blender dapat disesuaikan untuk memberikan akses cepat ke berbagai parameter rig, memungkinkan animator untuk mengubah pose dan gerakan dengan mudah, dan custom properties dapat ditambahkan ke tulang atau objek untuk mengatur kontrol yang lebih spesifik lagi, seperti ekspresi wajah dan dinamika rambutnya itu bisa dikontrol. Dengan semua fitur dan alat yang tersedia, rigging dalam Blender memungkinkan animator mencapai tingkat kontrol dan realisme yang tinggi dalam animasi mereka. Nah, meskipun proses ini sangat teknis dan membutuhkan banyak waktu serta latihan, tapi hasilnya itu berupa karakter atau objek yang hidup dan dapat bergerak dengan cara yang realistis, membuat semua usaha tersebut sepadan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.